Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sejahtera, Bapak. Ya, semoga alhamdulillah kita masih diberikannya nikmat kesehatan dan juga masih dapat beraktivitas seperti biasanya. Dalam kesempatan ini kami akan melakukan supervisi percakapan coaching, di mana akan ada 3 tahapan, yaitu tahapan pra-observasi, observasi, dan juga pasca observasi. Dan terdiri dari 3 siklus. Pada siklus pertama ini saya akan berperan sebagai supervisor, lalu rekan saya Bapak Herman Saputra akan berperan sebagai coach, dan Bapak Putu Taris akan berperan sebagai coachee. Baik, kami langsung saja akan melakukan tahapan pertama, yakni pra observasi dengan Bapak Herman. Halo Pak Herman, selamat siang. Selamat siang Pak Emir. Bagaimana Ya, apa kabarnya Pak kabarnya? Emir? Kabar saya Alhamdulillah. baik. Ya, sama-sama baik Pak ya. Alhamdulillah. Ya. Bagaimana tadi Pak, sebelum kita melakukan percakapan ini, tadi Bapak apa kegiatannya Pak? Hari ini kebetulan hari Jumat Pak, tadi ada kegiatan di sekolah. Ya, sebetulnya pembelajaran belum begitu aktif, tapi tadi kegiatan bersih-bersih, kemudian menata kelas, juga bersih-bersih sekitar lingkungan sekolah, dan ada juga aktivitas keagamaan tadi di sekolah Pak. Oh, gitu ya Pak ya. Baik Ya, Pak, dalam kesempatan ini saya akan menjadi supervisor dan Bapak berperan sebagai coach ya Pak ya. siap Pak, siap. Ya, kira-kira kompetensi inti apa yang ingin Bapak kembangkan Pak? Kalau untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Pak ya, mungkin eh, salah satunya adalah kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot ya, karena membuat pertanyaan yang berbobot itu menjadi kekurangan bagi diri saya selama berlatih menjadi seorang coach. Nah, mungkin nanti dalam supervisi ini ya saya berharap nanti Pak Emir bisa memberikan eh, masukan ya dari pengamatan yang sudah Pak Emir lakukan dalam proses ini. Oke, nanti di dalam sesi percakapan coaching nanti itu kira-kira di bagian mana Pak yang mungkin saya perlu lebih dalam mengamatinya Pak? Mungkin kalau bagian ya keseluruhan saya minta kesediaan Pak Emir untuk mengamati ya Pak ya, mungkin dari awal alur ya, tujuan sampai dengan akhir tanya jawab, nanti saya minta bantuan untuk diobservasi sebagai bahan masukan perbaikan saya ke depan Pak Emir, terutama pada kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu pertanyaan yang berbeda. Ya, kalau dari skala 1 sampai 10 nih Pak, kalau menurut Bapak, Bapak itu di skala berapa ya Pak? Untuk kompetensi menanyakan pertanyaan berbobot. Kalau saya kira-kira Pak ya, kira-kira 1 sampai 10 itu mungkin saat ini masih di posisi 5 lah. Posisi 5 ya Pak ya. Iya. Kira-kira ingin ditingkatkan di skala berapa Pak? Peningkatannya ya mungkin 2 digit lah ya, 7 atau ya maksimal 8 lumayan lah gitu ya. Kalau 10 kan sangat sempurna gitu ya. Jadi sampai Oke. 8 itu sudah cukup sih sebetulnya peningkatan. Oke, menurut Bapak apa sih harapan dari observasi yang akan saya lakukan ini, Pak? Apa sih harapannya dalam percakapan coaching yang nanti Bapak lakukan ini? Ya. Harapan saya nanti dalam observasi kucing ya saya bisa mendapatkan masukan-masukan ya dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh Pak Amir, yang kemudian nanti bisa dijadikan bahan untuk evaluasi bagi saya, sehingga kedepannya saya bisa menjadi coach sebagaimana yang diinginkan ya, coach yang dibutuhkan, kemudian coach yang bisa memberikan solusi bagi rekan-rekan di sekolah. Mungkin itu Pak harapan Oh, bagi saya. ya, baiklah. Mungkin
Untuk sesi pra observasi ini cukup di bagian ini dulu ya Pak ya. Silakan Bapak lanjutkan untuk percakapan coachingnya dengan Bapak Putu Taris. Baik, terima kasih Pak Emir. Mohon bantuannya Pak ya untuk melakukan supervisi. Halo, selamat siang Bapak Putu Taris. Selamat siang, Pak. Apa kabar Pak Putu? Baik-baik, Pak. Senang bertemu dengan Bapak kali ini. Hai. Alhamdulillah ya Pak ya. Ini sesi kita kedua kalinya bertemu dalam sesi coaching ya. Kemarin kita sudah melaksanakan praktek coaching dan hari ini kita praktek kembali melaksanakan coaching. Ya semoga praktik yang kedua kalinya ini nanti bisa jauh lebih baik daripada yang kemarin. Gimana Pak Putu, sudah siap? Baik, Pak. Saya akan mencoba nanti untuk kita ngobrol sebaik mungkin lah bagaimana cara belajar coaching ini. Dan Baik, kita Bapak sudah siap ya? dengan baik. Iya, Pak. Sudah siap ya? Oke, Pak Putu di sini berperan sebagai coach dan saya berperan sebagai coach. Oke, Pak. Baik Pak Putu, apakah ada permasalahan yang perlu Pak Putu ceritakan? Saya ini bingung, Pak. Sebenarnya bingungnya di sini apa? Permasalahan saya itu banyak loh guru-guru yang di SD saya ini di mana dalam melakukan pembelajaran itu tidak menggunakan IT, Pak. Jadi pembelajarannya ini masih menggunakan teknik manual. Jadi dengan adanya pertemuan kali ini, saya berharap Pak nanti ada solusi yang dapat saya gunakan untuk bisa meningkatkan kompetensi guru saya sehingga mereka nanti dapat menggunakan IT untuk pembelajaran sehingga siswa tadi itu lebih termotivasi, Pak. Baik, saya menangkap permasalahan yang sedang Pak Putu alami ya berkaitan dengan kompetensi rekan-rekan guru di sekolah ya Pak ya. Iya, Pak. Ya, dan tadi Pak Putu juga sudah menyampaikan tujuan daripada Pak Putu melakukan bincang-bincang kita siang hari ini ingin ya kalau bisa ada solusi ya untuk teman-teman Pak Putu di sekolah supaya mereka punya motivasi atau tergerak untuk mencoba mengajar dengan menggunakan IT atau berbasis IT gitu Pak ya. Iya, betul. Baik, Pak Putu berbicara tentang permasalahan yang sudah Pak Putu alami di sekolah Pak. Nah, kira-kira Pak sudah berapa lama sih Bapak mengamati kawan-kawan guru di sekolah Pak Putu ini yang mengajar Untuk tidak menggunakan IT? ya, Pak. Selama pengamatan saya itu, Pak, kira-kira 1 tahun lah saya mengamati ya bagaimana aktivitas guru-guru di SD saya ini mereka memang rendah menggunakan IT untuk pembelajaran. Nah, di sini mungkin di situ terlihat guru-guru tadi memang ada yang tidak bisa menggunakan IT tadi. Demikian, Pak. Ya Pak. Nah, kalau dari yang Pak Putu lihat selama 1 tahun itu, apa Pak yang menjadi permasalahan teman-teman di sekolah sehingga mereka itu tidak memiliki keinginan untuk menguasai IT atau mengajar tidak menggunakan IT? Nah, di sini saya lihat mereka tuh merasa enggan dan malas karena memang belum memiliki kemampuan menggunakan IT dengan baik, Pak. Jadi walaupun di sini ada di fasilitas sekolah saya itu tersedia fokus di situ ada ya, terus juga laptop ada sudah mendapatkan Chromebook dari pemerintah, tapi di sini tidak signifikan langsung bisa meningkatkan motivasi mereka untuk belajar itu karena mereka merasa tidak mampu menggunakannya gitu Pak. Jadi keterampilan untuk menggunakan
daripada IT inilah yang mungkin perlu kita bahas, Pak. Artinya memang kawan-kawan itu tidak mau menggunakan perangkat IT dalam kegiatan pembelajaran karena memang kurang menguasai gitu ya Pak ya, kalau saya tangkap dari apa yang Iya, Bapak betul, ceritakan. betul. Sementara fasilitasnya sudah cukup lengkap ya, ada infocus ya, komputernya juga ada, Ya, ya, jaringan pun tersedia gitu Pak ya. nah untuk jaringan di sini eh, kalau di sekitar Makati Jaya mungkin masih bisa diandalkan, Pak, untuk jaringan internet ya, itu masih bisa diandalkan. Dan untuk fasilitas sekolah seperti buku, guru yang mungkin bisa diajak untuk sharing pendapat tentang IT ini juga ada, Pak. Ya. Cuma memang belum. Artinya, artinya secara sumber daya mendukung ya Pak ya. Ya, Baik Pak Putu, kalau misalkan lihat dari potensi yang ada sebetulnya dari SDM-nya juga mendukung, ya, apa namanya fasilitasnya juga cukup. Menurut Pak Putu, kira-kira ada nggak peluang atau potensi eh, teman-teman ini bisa apa ya, bisa diajak maju gitu untuk menggunakan IT? Ada tidak potensi itu? kalau peluang agar mereka bisa diajak maju, saya kira ada, Pak. Ada peluangnya. Hanya saja di sini perlu yang namanya gerakan dari kita bersama. Harus ada gerakan istilahnya ya, yang merespon, mengajak mereka untuk bagaimana menggunakan IT tadi. Mungkin juga ada pelatihan lah, atau semacam pelatihan agar mereka itu memiliki keterampilan dalam menggunakan IT tersebut. Baik Pak Putu ya, sebetulnya apa yang sudah sampaikan Pak Putu tadi berarti ada lah ya peluang-peluang yang bisa dilakukan di sekolah Pak Putu untuk menggerakkan teman-teman Pak Putu yang mengalami masalah di dalam eh, apa namanya kemampuan IT ini supaya mereka bisa berkembang sebetulnya begitu ya. Baik Pak Putu, eh, tadi Pak Putu sudah menyebutkan ya ada beberapa peluang ya yang mungkin bisa dilakukan. Salah satunya gerakan yang dapat merespon ya, pelatihan, betul ya Pak ya? Iya, betul, Pak. Dari peluang-peluang itu kira-kira mana Pak peluang yang paling besar yang bisa Pak Putu lakukan di sekolah sehingga bisa memotivasi kawan-kawan di sekolah Pak Putu untuk bisa menggunakan IT dalam mengajar. Oke, Pak, untuk sementara ini mungkin dapat kita lakukan dengan cara melaksanakan pelatihan secara mandiri, Pak, di sekolah. Artinya kita menggunakan sumber daya sekolah, baik itu sumber daya manusianya seperti gurunya yang berkompetensi, yang dapat menggunakan IT dengan baik, dan begitu juga yang termasuk alat-alat yang mendukung yang bisa kita gunakan. Jadi di sini kita akan mencoba, mungkin nanti akan dilakukan pelatihan secara mandiri. Ya. Jadi narasumbernya kita mungkin datangkan dari guru kita sendiri. Artinya yang sudah berkompetensi untuk menggunakan IT tadi, uh, agar ini mungkin akan lebih lebih apa ya, agar mereka itu kita langkah awalnya agar mereka itu lebih sedikit mengenal bagaimana cara menggunakan IT. Kalau dengan teman-teman sendiri, saya kira mereka kan tidak sungkan lagi, Pak. Kalau Ya, kita minta atau cari narasumber dari luar atau yang dari apa lembaga pelatihan, itu tentunya mereka akan sedikit lebih antusias apa ya, ya. ya, ya kalau untuk awal mungkin kita perlu dari sekolah sendiri terlebih dulu gitu, Pak. Baik Pak Putu, sebetulnya itu adalah solusi yang cukup baik ya, yang mungkin nanti kalau bisa diterapkan di sekolah Pak Putu bisa saja itu eh, bermanfaat bagi kawan-kawan sehingga yang tadinya tidak termotivasi menjadi termotivasi. Nah Pak Putu, kita sekarang lanjut ke pembicaraan yang lebih konkret ya Pak ya. Kalau bicara masalah Iya, waktu, Pak. kira-kira kapan Pak Putu waktu yang tepat untuk mengadakan pelatihan dari sekolah Pak Putu?
Oh ya Pak, untuk melakukan pelatihan ini saya kira yang paling tepat adalah secepat mungkin kita lakukan agar apalagi ini adalah di awal tahun pembelajaran baru. Jadi agar nanti mereka bisa mengaplikasikan semua keterampilan yang mereka dapatkan dari pelatihan yang kita selenggarakan tadi eh, secara kontinu langsung ya eh, pada saat tahun pembelajaran baru. Seperti itu, Pak. Ya, sepakat Pak Putu. Itu memang rencana yang cukup bagus sebetulnya ya. Kebetulan ini kan sudah tahun ajaran baru sudah mulai ya. Nah, mungkin kalau kita Ya, betul, lakukan Pak. lebih cepat lagi itu lebih baik Pak Putu. Itu akan lebih baik, betul, Pak. Iya. Nah, gimana Pak Putu kira-kira? Sudah tergambar belum solusinya? Kalau untuk solusinya tadi agak sedikit tergambar, Pak, walaupun memang kita nanti memerlukan apa perencanaan lebih lanjut, Pak. Kalau untuk sekilas sudah ada gambaran dari obrol-obrol kita ini, Pak. Gitu. Ada hal lainnya kira-kira menurut Pak Putu sudah dapat ya apa yang kita obrolin siang ini ya? Solusinya sudah dapat ya? Oke, Pak, solusinya sudah dapat. Jadi kita dengan segera mungkin mengadakan pelatihan secara mandiri dengan menggunakan apa, sumber daya yang ada di sekolah Ya. kita. Gitu, Pak. Kuncinya yang penting Pak Putu selalu semangat Pak, ya supaya Oke, teman-teman betul, juga Pak. lebih semangat. Ada lagi Betul, Pak Putu? Pak. Ada lagi yang mau diobrolkan? Nah, kalau mungkin Pak ya, kalau misalnya kita ini mungkin saya tambahkan untuk mengkoordinasi, mungkin kita harus koordinasi juga Pak ya dengan kepala sekolah Ya, dalam hal ini agar dapat memperkuat daripada perencanaan-perencanaan nanti ya dan betul Pak. pelaksanaannya mungkin akan lebih sukses karena didukung oleh kepala sekolah. Ya, Nah, mungkin hanya itu Pak, mungkin yang bisa saya tambahkan. ya sepakat Pak Putu, sepakat. Itu bisa dilakukan memang perlu koordinasi terlebih dahulu baru kita lakukan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Gimana Pak Iya, Putu? betul Pak. Oke Pak, saya sudah sedikit merasa lega dan mudah-mudahan nanti ketika pelaksanaan daripada proses tersebut dapat berjalan dengan lancar Pak. Dan saya minta doa Bapak agar saya memiliki apa ya ilham lah bagaimana cara memotivasi guru-guru kami di sini agar bisa lebih aktif dalam menggunakan IT untuk pembelajaran. Baik Pak Putu ya. Semoga kita selalu bisa berbagi Pak Putu ya. Saya doakan Pak Putu tetap semangat, tetap sehat dan bisa mewujudkan apa yang Pak Putu inginkan khususnya untuk perubahan kawan-kawan di Makarti. Demikian Oke Pak Pak, Putu terima perjumpaan kasih banyak. kita siang ini Pak ya. Atau masih ada lagi? Ya, saya kira cukup Pak untuk saat ini. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat nantinya Pak. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Putu. Kalau begitu Pak Putu, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Putu sudah apa namanya kita sama-sama bersedia berbincang ya. Pak Putu dapat solusi dan saya juga bisa memberikan dan membantu Pak Putu. Terima kasih Pak Putu, selamat siang. Selamat siang Mbak. Ya. Oke lanjut ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Herman dan Pak Putu. Tadi obrolan yang sangat menarik sekali ya Pak Herman. Ya Pak Ya, Emir. kita masuk ke ke tahap ketiga ya Pak ya. Ya Pak. Pasca observasi mungkin ada beberapa pertanyaan terkait dengan percakapan coaching yang telah Bapak lakukan ya Pak ya. Ya Pak, betul Pak. Oke, menurut Bapak bagaimana performa Bapak eh, sesudah melakukan saat coaching tadi? Menurut Bapak bagaimana? Baik Pak, menurut saya coaching yang barusan saya lakukan ini sudah berjalan lancar dan alhamdulillah syukur saya sudah bisa melaksanakan coaching dengan baik dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh coach
dalam hal ini tadi saya sudah melihat bahwa Pak Putu agak sedikit lega karena dia sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Itu Pak. Oh ya. Jadi menurut Bapak sudah melakukan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya? Iya Pak. Nah, betul Pak. Ya. Di sini saya mengamati tadi saat melakukan percakapan coaching dengan Pak Putu ya Pak ya. Tadi Bapak itu sudah menggali melakukan identifikasi gitu ya, atau melakukan menanyakan pertanyaan yang berbobot, lalu mengkaitkan satu fakta dengan fakta yang lain, sebagaimana disampaikan oleh Pak Putu tadi ya. Iya Pak. Ya, itu menurut saya sudah sangat baik Pak ya. Iya Pak. Lalu namun ada beberapa hal yang mungkin perlu dikembangkan ya Pak ya. Iya, Pak. Salah satunya tadi ketika Pak Putu belum selesai menjelaskan gitu ya, Pak Putu sudah Pak Herman itu sudah kayak apa ya, kayak Memotong pembicaraan. berondol gitu ya. Oh iya iya. Iya. Iya Pak, iya. Ya harusnya mungkin memberikan kesempatan untuk Pak Putu berpikir seperti itu ataupun memberikan Siap, Pak, jeda. siap. Ya. Iya Pak. Yang kedua mungkin tadi Bapak ada miss ya di bagian merangkum. Jadi mungkin Bapak menanyakan kepada Pak Putu seperti itu, mungkin apa kira-kira harapan atau tujuan dari obrolan yang kita lakukan seperti itu. Tadi mungkin belum disampaikan ya Pak ya, Pak Herman ya. Namun tadi yang di terakhir tadi Pak Putu menyelamatkan. Jadi Pak Herman tadi ada bagi tahapan terakhir yaitu tanggung jawab. Pak Herman akan berdiskusi ya, berdiskusi dengan kepala sekolah seperti itu. Ada orang yang dimintai bantuan seperti oleh Pak Putu dalam menangani masalahnya. Iya. Mungkin itu saja ya Pak Herman yang dapat saya sampaikan. Menurut saya Pak Herman sudah sangat baik sekali dan mungkin yang dikembangkan mungkin pada tahapan tadi saja yang miss. Ya. Baik, terima kasih Pak Herman dan Pak Putu. Baik, terima kasih Pak Emir untuk waktunya sudah melakukan observasi kepada saya sebagai coach dan Pak Putu sebagai coach. Semoga apa yang Pak Emir sampaikan tadi bisa menjadi masukan untuk perbaikan saya ke depan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Pak. Tutup dulu Pak Emir, sesi Pak Emir nih. Oke Pak Emir. Lanjut Pak Emir. Pak Emir tidak ditutup dulu. Oh ya, baik. Untuk sesi pertama, baik kami akhiri dan lanjut ke siklus kedua, di mana Pak Herman akan menjadi supervisor, lalu Pak Putu akan menjadi coach dan saya sebagai coachee. Silakan Pak Herman memandu untuk siklus kedua. Pak Putu siap Pak Putu ya? Pak Putu kan Oke, yang Pak, jadi mudah-mudahan. dia, Pak. Pak Putu yang jadi coach ya? Jadi coach ya? Baik. Saya mulai Pak ya. Oke. Kita mulai siklus yang pertama dulu Pak. Yang pra super. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan siang hari ini, saya Herman Saputra akan melakukan siklus yang pertama, yaitu sebagai supervisor. Dalam hal ini, Pak Putu Taris yang akan menjadi coach dan Pak Emir Faisal yang akan menjadi coaching. Baik, kita langsung saja mulai untuk pembicaraan yang pertama, yaitu percakapan prasupervisi ya Pak Putu ya. Ya, betul Pak. Baik Pak Putu, untuk kegiatan Pak Putu dalam kegiatan coaching nantinya, apa kira-kira yang bisa saya bantu dalam mengembangkan kompetensi yang Pak Putu inginkan? Kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Putu amati, ya, yang ingin saya amati dari Pak Putu? Nanti yang Bapak perlu amati adalah
bagaimana saya merumuskan pertanyaan mungkin berdasarkan kata kunci yang diberikan oleh kunci. Selanjutnya juga di sini juga perlu diamati bagaimana saya menghadapi seorang kunci dalam hal ini mungkin dalam ketenangan, kesabaran dan lain sebagainya mungkin itu perlu diamati, dan juga bagaimana cara saya mengidentifikasi permasalahan yang disampaikan oleh Tuti. Sebenarnya itu Pak. Baik Pak Putu. Saya tanyakan kembali ya Pak ya untuk mempertegas bagian mana nanti kira-kira yang ingin saya amati. Ya, tadi yaitu bagaimana saya dapat menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci, karena dia mungkin bercerita nanti di dalam ceritanya itu kan ada sedikit kata kunci apakah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan saya. Yang kedua adalah bagaimana sikap saya menghadapi seorang kunci, ini mungkin perlu diamati. Mungkin hanya itu Pak. Baik ya, berarti dalam siklus awal ya Pak ya, dari mungkin tujuan sampai dengan tanya jawab ya. Iya, satu lagi Pak tentang ya, Pak. Cara mengidentifikasi dari permasalahan. Cara Pak Putu mengidentifikasi masalah. Iya, betul. Baik Pak Putu. Nah, dari kompetensi yang sudah Pak Putu sampaikan tadi, yang nanti insya Allah saya akan coba membantu untuk mengamati, kira-kira kalau dihitung angka dari 1 sampai dengan 10 saat ini, posisi Pak Putu itu sudah berada di angka berapa? Kalau saya mungkin di angka 7 Pak, masih belum sempurna dalam menyampaikan proses pitching ini. Baik Pak Putu. Nah, kira-kira boleh disampaikan Pak Putu, harapan dari observasi yang akan kita lakukan ini nanti apa yang ingin Pak Putu harapkan? Ya, harapan saya dari observasi ini nanti dari diri saya nanti dapat memperbaiki bagaimana proses kunci dengan baik sesuai dengan alur kita, dan dapat mengembangkan potensi saya untuk melakukan coaching di tempat saya mengajar nantinya Pak. Intinya itu Pak. Baik, terima kasih Pak Putu. Saya sudah menangkap apa yang sudah Pak Putu inginkan ya, atau Pak Putu harapkan dari kegiatan observasi kita pada siang hari ini. Mungkin Pak Putu boleh langsung saja dimulai nanti proses coachingnya bersama dengan Pak Amir. Saya akan mencoba untuk melakukan kegiatan observasi dan melakukan supervisi dari sini ya Pak Putu. Saya akan monitor. Silakan Pak Putu, boleh dilanjutkan. Ya. Selamat sore Pak Putu. Ya, selamat sore Pak. Bagaimana Pak? Kita hari ini ngobrol ya Pak ya. Mungkin ngobrolnya tidak terlalu lama, 15 menit lah ya. Nah, dari pertemuan ini mungkin sangat dinanti-nanti bagi Bapak. Tapi saya juga begitu karena kita sudah lama tidak bertemu. Nah, kali ini mudah-mudahan dalam obrolan ini dapat kita petik hikmahnya Pak. Terima kasih sekali loh Pak. Saya tuh mau sedikit cerita nih Pak. Saya ini ada masalah gitu Pak. Oke Pak, masalahnya itu apa Pak ya? Karena waktu kita pendek nih Pak, jadi langsung saja Pak, apa permasalahannya? Iya Pak. Jadi mungkin kita bisa berbicara di ruang perpustakaan Pak. Saya minta waktu Bapak sebentar saja Pak. Ya, oke lah Pak, kalau begitu. Kita cari tempat yang lebih lebih rileks di ruang perpustakaan, itu mungkin lebih baik Pak. Kita enak mendapatkan ilham di sana nanti.
Oke Pak. Iya Pak, saya tuh mau ini Pak, mungkin Bapak punya solusi ya Pak ya, karena Bapak kan mungkin sudah lama mengajarnya dibandingkan dengan saya gitu ya Pak ya. Saya tuh punya masalah anak-anak itu Pak kurang ini loh Pak, apa namanya kurang termotivasi loh Pak dalam belajar. Jadi kesannya itu anak-anak itu tidak aktif di kelas gitu Pak. Oke Pak. Eh, saya memang lama sudah mengajar, kalau mungkin dibandingkan dengan Bapak. Tapi dalam pengalaman belum tentu Pak. Jadi mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan nanti ini tidak apa melewati daripada koridornya Pak. Dan mudah-mudahan itu dapat bermanfaat. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, sepertinya anak-anak di tempat Bapak itu kurang termotivasi Pak ya dalam belajar. Nah, Iya, Ya, menurut pengamatan Bapak selama ini yang menyebabkan anak-anak Bapak itu kurang termotivasi dalam belajar itu kira-kira apalah ya Pak? ya. Jadi Pak ya, saya ceritakan dulu ya Pak ya kondisi kelas saya ya Pak ya. Jadi anak-anaknya itu ketika saya melemparkan pertanyaan gitu ya Pak ya, atau meminta anak-anak untuk mengerjakan tugas gitu ya Pak ya. Jadi anak-anak itu tidak ini Pak, tidak aktif gitu Pak. Ya, saya juga sih merasa bahwa ada indikasi ya yang saya lakukan juga karena saya mengajarnya monoton seperti itu Pak, cuman metode ceramah, lalu yang saya lakukan hanya memberikan apa meminta anak untuk mencatat seperti itu Pak, dan itu mungkin membuat anak-anak apa ya tidak tertarik dan merasa jenuh mungkin Pak dengan aktivitas-aktivitas yang monoton seperti itu Pak. Oh oke Bapak. Dari apa yang Bapak sampaikan sedikit saya sudah apa namanya menangkap. Sepertinya dalam belajar anak tadi mengerjakan tugas seperti kurang semangat gitu Pak, itu tidak termotivasi Pak ya. Ini mungkin yang Bapak sebutkan tadi karena kurangnya metode belajar, mengajarnya mungkin ya Pak ya. Jadi mengajar, terus juga mungkin juga media yang digunakan itu kurang menarik, dan juga tekniknya itu masih monoton. Artinya dia menggunakan teknik apa ceramah saja dan ya kurang menarik lah begitu Pak ya. Jadi itu ya Pak permasalahannya. Oke Pak, kira-kira Pak ya, dari permasalahan yang Bapak ajukan tadi itu eh, mungkin Bapak bisa ceritakan di level mana ya Pak anak-anak tadi itu kurang termotivasi Pak di sekolah Bapak. Iya, kalau menurut saya sih anak-anak yang saya ajar itu ya Pak ya memang sangat ini sekali ya Pak ya apa namanya memang sungguh tidak tertarik ya. Kalau menurut saya kalau teknik yang saya ajarkan itu di skala 5 Pak. Jadi memang betul-betul eh, ya jauh lah Pak dari kata baik gitu Pak. Oke Pak, jadi di skala 5 ya. Skala 5 berarti itu ya hanya 50% lah Pak ya, kemampuan dan motivasi mereka. Kalau kita bandingkan level 1 sampai dengan 10. Berarti kan eh, berbeda 5 gitu Pak ya. Oke. Jadi selanjutnya Bapak tuh apa ya di sana tuh yang bisa Bapak lakukan ya untuk mengantarkan mereka ke ya Bapak sebelumnya level berapa yang ingin Bapak apa capai itu ya Pak ya? Level Saya yang Saya tuh berharap Pak oke. ya, kemampuan saya itu meningkat di level 7 atau 8 sih Pak. Saya pikir di tahun ajaran baru ini saya perlu memulai sesuatu yang apa ya Pak, yang mungkin menarik gitu Pak atau bervariatif seperti itu Pak agar
pembelajaran yang saya lakukan itu menarik seperti itu dan juga mengundang anak-anak untuk aktif belajar seperti itu, Pak. Oke, jadi anak tadi itu Bapak harapkan sampai di level 8 atau 9, Pak? Iya, di level 8, Pak. Maksud saya untuk metode pembelajaran yang saya lakukan itu saya berharap itu meningkat, Pak, di level 8 seperti itu, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Ini sangat bagus sekali, Pak, dari keinginan Bapak ini. Dan mudah-mudahan, Pak, ya, itu dapat tercapai nantinya. Nah, menurut Bapak, untuk sampai di level berapa? 8 tadi, Pak, ya? Ada nggak tiap-tiap khusus yang mungkin tergambar dari pemikiran Bapak untuk bisa mencapainya? Iya, Pak. Jadi saya itu sebenarnya sudah mengikuti seminar ya, Pak, ya. Seminar terus melihat juga ada teman gitu ya yang satu sekolah dengan saya. Mereka itu begini, Pak, apa ya, melakukan pembelajaran yang bervariasi lalu apa ya, melakukan pemetaan kebutuhan seperti itu, Pak. Jadi mereka menyesuaikan apa kebutuhan dari anak-anak seperti itu, lalu merancang aktivitas-aktivitas pembelajaran yang menarik, Pak. Apa ya namanya, pembelajaran berdiferensiasi kalau tidak salah, Pak. Gitu, Pak. Jadi Oh, mungkin saya oh akan iya. meniru mereka seperti itu untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Ya, oke lah, Pak. Oke. Mungkin ini sangat tepat, Pak, metode yang mungkin Bapak pikirkan tadi, ya. Jadi tadi anak tadi memang dia kurang termotivasi karena metode mengajar Bapak yang kurang tepat itu, Pak, ya. Nah, perlu yang namanya tadi Bapak katakan adanya pemetaan terlebih dulu atas kemampuan siswa, ya. Di sini level anak itu sampai di apa dia termasuk audio, kinestetik, ataupun mungkin yang lainnya, ya, yang berhubungan dengan pembelajaran yang Bapak sebutkan tadi, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, Pak, ya. Betul, Pak, ya? Betul. Oke, oke, Pak, mungkin itu menurut Bapak, ya, tetapi di sini perlu yang saya sampaikan, ya, bagaimana persiapan-persiapan untuk memotivasi anak tadi menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ini, apakah memungkinkan di sekolah Bapak? Karena ini memerlukan banyak waktu dan juga proses, ya, memerlukan perencanaan yang mungkin matang. Nah, apakah Bapak memiliki perencanaan dan waktu yang tepat nanti untuk pelaksanaan itu, Pak? Ya, saya mencoba sih, Pak, untuk menerapkan ya mungkin di tahun ajaran baru ini akan saya terapkan. Mungkin karena ini belum masuk minggu efektif ya, masih MPLS gitu ya. Mungkin di minggu depan seperti itu, Pak, ya. Saya ingin menerapkan sih pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Saya juga sudah melihat perangkat pembelajaran yang telah dikirim gitu ya, di apa namanya tuh, dalam mengikuti seminar tadi gitu ya. Dan apa ya, hal yang pertama yang mungkin saya lakukan itu ya, Pak, ya, melakukan pemetaan tadi, lalu mungkin memperbanyak ice breaking ya, Pak, ya, gitu ya. Terus biar anak-anak itu apa ya, mengelola kelas itu lebih enak gitu ya, nyaman, kondusif seperti itu. Anak-anak mungkin saya akan menerapkan kesepakatan kelas gitu ya, Bapak, Ibu, Bapak maksudnya. Lalu mungkin mengelompokkan anak-anak berdiskusi seperti itu. Dan saya harap sih saya dapat membuat perangkat pembelajarannya itu di malam ini seperti itu, Pak. Oke, Pak. Karena Bapak sebutkan tadi, yaitu cara-cara bagaimana Bapak nanti menempuh proses pembelajaran berdiferensiasi, uh, juga Bapak sebutkan tadi itu apa, uh, bagaimana prioritas utama yang dapat lakukan. Itu sudah termasuk hebat, Pak.
Kenapa? Dalam perencanaan itu tentunya banyak hal yang perlu dipikirkan, Pak. Nah, Bapak sudah dapat memprioritaskan mana yang prioritas dan mana yang tidak ya. Nah, di sini apakah ada hal-hal mungkin yang lain yang dapat mendukung, Pak, daripada kegiatan yang Bapak akan lakukan tadi agar bisa lebih apa ya, lebih sukses nantinya ketika dilaksanakan. Oh iya Pak. Jadi apa namanya? Tadi saya juga banyak-banyak mencari gitu ya Pak tentang jika anak-anak bosen mungkin gitu ya. Saya mungkin membuat apa ya? Menerapkan ice breaking ya Pak atau game seperti itu ya Pak ya. Terus membuat mungkin konten pembelajaran yang sesuai dengan minat mereka seperti itu. Lalu um, jika anak-anak yang mungkin gaya belajarnya ada yang audio, visual ataupun kinestetik itu nanti saya mencoba untuk menyesuaikan seperti itu Pak. Proses dari kontennya, lalu proses pembelajarannya dan mungkin di akhir meminta anak untuk membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Seperti itu Pak. Oke, Pak. Dari teknik-teknik tadi ya, bukan termasuk teknik tekniknya ya, Pak ya. Uh, Bagaimana mempersiapkannya dia, cara-caranya, tekniknya ya. Tadi mungkin ada tidak Pak yang mungkin di sini memerlukan apa namanya teman sejawat untuk membantu Bapak atau mungkin dari dukungan kepala sekolah? Ya, untuk bantuan mungkin saya akan banyak-banyak bertanya ya Pak ya dengan rekan kerja saya. Ada satu guru yang sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Tadi saya sudah memberikan kabar ingin bertemu seperti itu sama Ibu Yuni gitu ya Pak ya. Jadi mungkin besok itu saya mau membahasnya lebih dalam tentang perangkat yang akan saya buat malam ini seperti itu Pak. Luar biasa Pak ya, luar biasa sekali pemikiran Bapak sudah sampai ke sana ya. Nah, dari obrolan kita tadi Pak, dengan sendirinya Bapak sudah menemukan apa solusinya. Dari beberapa solusi-solusi yang Bapak telah sampaikan tadi, kita obrolkan itu tadi, kira-kira mana Pak ya yang paling prioritas, yang mungkin dilakukan paling tepat saat ini Pak? Ya, mungkin yang pertama saya lakukan, mungkin malam ini saya akan membuat perangkat pembelajaran ya Pak ya. Perangkat Oke. pembelajaran, lalu merancang asesmen diagnostik kognitif dan non kognitif seperti itu. Jadi melihat kebutuhan siswa itu dan mungkin besok saya akan konsultasi dengan Ibu Yuni seperti itu Pak. Oke, jadi Bapak nanti memastikan Pak ya. Jadi tindakan Bapak ini dapat bisa berhasil, tentunya Bapak pastikan terlebih dulu kapan pelaksanaan itu akan Bapak lakukan. Kalau penerapannya mungkin minggu depan, Pak. Penerapannya minggu depan. Ya? Jadi pembelajaran efektif kami itu karena seminggu ini kami masih sibuk untuk membersihkan lingkungan sekolah ya Pak ya. Jadi minggu depan Pak, hari Senin depan insya Allah kami sudah bisa kami sudah masuk ke kelas dan mungkin saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu Pak. Oke Pak, luar biasa sekali. Kita sepertinya sudah di akhir sesi Pak, karena Bapak sudah tadi memiliki apa namanya komitmen kapan di pelaksanaannya dan mudah-mudahan pelaksanaan nanti itu akan berjalan dengan lancar Pak. Nah dari sesi obrolan kita ini Pak nih tentunya ada ya apa yang didapat oleh Bapak. Saya itu berterima kasih sekali loh Pak karena sudah memberikan sudah membuka pikiran saya seperti itu Pak. Jadi saya punya solusi atas masalah saya gitu Pak. Dan um, dan semoga ya saya komitmen seperti itu, memiliki komitmen untuk um, merancang pembelajaran yang menarik bagi murid-murid saya. Terima kasih Pak Putu Oke ya. Pak.
Oke Pak, sangat menarik sekali Pak. Eh, Daripada penyampaian Bapak tadi, orang kita kali ini, saya tuh jadi apa ya? Jadi ingin mendengar, ingin ketemu lagi ngobrol dengan Bapak. Setelah Bapak nanti apa melaksanakan apa namanya proses proses pembelajaran berdiferensiasi di sekolah Bapak. Bagaimana keberhasilan Bapak? Saya ingin mendengarnya Pak. Dan mudah-mudahan dari sesi ini kita walaupun dalam waktu yang singkat dapat bermanfaat Pak ya. Oke, Ya, baik saya Pak, sangat terima berterima kasih kasih Pak. atas ya terima kasih Pak atas waktu Di Bapak sesi juga. selanjutnya, ya, sesi selanjutnya ini Pak ya, saya mau di coaching lagi ya Pak ya. Oke Pak, kita siap sedia dengan waktu Pak. Mudah-mudahan nanti tidak ada terhalang dengan kegiatan-kegiatan lain. Saya siap Pak. Terima kasih Pak. Ya Mantap. Pak. Ya, saya izin pulang ya Pak ya. Silakan Pak. Kita juga akan berangkat nih Pak. Pak Emir sama nambah. Oke Pak. Gimana Pak supervisornya nih? Sudah Pak Putu ya selesai ya. Sudah Pak. Baik Pak Putu, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang sudah Pak Putu lakukan bersama dengan Pak Emir. Gimana Pak Putu, performa Pak Putu? Kira-kira menurut Pak Putu, eh, apakah sudah jauh lebih baik atau seperti apa? Boleh Pak Putu sampaikan. Oke Pak. Mungkin pengalaman. Yang saya rasakan kali ini melakukan proses coaching dengan Bapak Emir sepertinya sedikit ada kemajuan lah daripada sesi-sesi sebelumnya. Karena di sini saya mencoba untuk apa, uh, mengaplikasikan semua uh, alur cerita tadi. Walaupun mungkin ada beberapa hal yang dari Bapak amati itu kurang tepat, tapi bukan berarti itu membuat saya langsung apa ya merasa down di sini. Saya tetap bersemangat untuk apa tetap belajar bagaimana belajar kucing dengan baik. Dan mungkin itu Pak yang dapat saya Ya, sampaikan. ya, baik Pak Putu. Nah, kalau sebelum tadi kan kita sudah bincang-bincang bahwa Pak Putu apa namanya berada di posisi ke level 7 gitu ya dari 1 sampai 10. Nah, kalau sekarang menurut Oke. Pak Putu gimana? Kalau level saya Pak mungkin hanya kalau naik mungkin 8 lah Pak ya. Saya tidak bisa memberi level 9 atau 10 kan itu saya anggap lebih sempurna. Kalau menurut Pak Putu Demikian. sendiri, sebelum saya nanti memberikan catatan-catatan yang mungkin saya lihat dari observasi yang sudah saya lakukan. Kalau menurut Pak Putu sendiri, gimana? Levelnya apakah meningkat? Kalau dari 7 sampai ke berapa saat ini? Setelah Pak Putu melakukan Ya, coaching. levelnya meningkat Pak, tapi tidak begitu signifikan. Saya kira kalau tadi saya bilang 7 ya, 7? sekarang 8 lah kira-kira. 8 lah gitu. Apa kira-kira yang Ya, poin apa yang kira-kira membuat Pak Putu apa ya menilai demikian gitu? Kenapa kok cuma oh iya 8? Pak, oke Pak. Poinnya 8 karena apa Pak? Dan di sini saya masih perlu apa berpikir keras untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan tadi. Walaupun memang pertanyaan itu ada yang tepat, ada yang tidak. Sesuai dengan kata kunci dari yang disampaikan oleh kunci Bapak Emir. Tapi saya merasa belum lengkap dari alur-alur cerita ini Pak. Namun mudah-mudahan nanti saya akan mencoba kembali belajar, belajar dan belajar. Hingga nanti ini bagi proses saya mengembangkan diri Pak. Dalam menggunakan teknik itu di dalam pembelajaran. Terima kasih, Pak. Kalau ini boleh saya sampaikan Pak ya hasil pengamatan yang sudah saya lakukan Pak ya. Ya, oke, Pak. Kalau dari Dengan senang hati, Pak. pengamatannya, iya Pak Putu. Kalau dari hasil pengamatan yang sudah saya lakukan tadi secara keseluruhan, tadi kan Pak Putu ingin saya mengamati dalam seluruh proses ya, terutama dalam membuat pertanyaan
respon, kemudian dalam melakukan identifikasi ya Pak ya, pada saat proses coaching gitu ya. Nah, kalau secara umum, secara keseluruhan, saya lihat Pak Putu udah sangat luar biasa sekali loh ya. Udah bagus ya. Bahkan di dalam analisis proses identifikasi permasalahan yang dilakukan oleh coach itu sudah sangat matang sekali gitu, sehingga coach itu pembicaraannya bisa ngalur ya, sehingga tadi Pak Emir sudah mampu mendapatkan apa yang ia inginkan. Nah, mungkin memang ya Pak Putu juga sudah merasakan sendiri gitu ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, mungkin tadi memang ada beberapa yang sedikit miss gitu Pak ya. Mungkin kalau boleh saya sampaikan di bagian ininya saja sih Pak, apa namanya itu, pemilihan kata saja itu, pemilihan kata. Seperti tadi kan Pak Putu nanya kiat-kiat khusus apa yang bisa Bapak Emir lakukan untuk mencapai level 8 ya. Mungkin maksud Pak Putu kan pertanyaannya apa yang bisa Pak Emir lakukan mungkin ya. Rencana apa yang akan Pak Emir buat, mungkin gitu maksud pertanyaan Pak Putu ya. Tapi pertanyaan masih kiat-kiat khusus gitu ya. Jadi kayak apa ya namanya, meminta Pak Emir untuk bercerita kembali gitu ya. Nah, tapi sebetulnya secara keseluruhan sudah sangat baik sekali Pak Putu, sudah sangat rutun, kemudian alurnya pun sudah terpenuhi secara keseluruhan, walaupun ada yang apa namanya ya, sedikit berbalik gitu ya, tetapi Pak Putu melakukan penekanan kembali gitu, Pak Putu ulangi lagi pertanyaannya sehingga apa yang ingin dicapai pada poin tersebut tetap tercapai dengan baik gitu ya. Oke Pak. Terima kasih Pak ya, dari apa yang Bapak sampaikan tadi, dari pengamatan Bapak tadi, itu akan saya gunakan untuk memperkaya pengetahuan saya, memperkaya cara saya nanti untuk dapat belajar lebih baik dalam menggunakan alutsista di coaching ini. Dan saya akan mencoba bagaimana memperbaiki pemilihan kata ya, kata-kata yang tepat dalam proses coaching ini Pak. Baik Pak Putu, mungkin terakhir dalam sesi pembicaraan kita Pak Putu, setelah observasi ini, kira-kira Pak Putu apa yang sudah terbayang dalam diri Pak Putu untuk melakukan peningkatan di performa berikutnya nanti? Oke, yang terlintas pada pemikiran saya, ya tentunya di sini saya akan lebih memperdalam lagi Pak, belajar teknik alur kita ini dalam proses pembelajaran coaching ini. Dan juga tentunya saya akan lebih banyak bertanya dengan senior-senior yang mungkin mengetahui teknik-teknik ini lebih baik. Seperti itu Pak mungkin. Baik, mungkin Pak Putu silakan untuk menyampaikan beberapa kata kira-kira yang bisa memotivasi Pak Putu ya. Dan kita semualah ya dalam sesi supervisi ini supaya mungkin dalam kegiatan-kegiatan berikutnya kita bisa lebih baik lagi gitu ya. Silakan Pak Putu sebagai kalimat penutup. Ya. Apa yang Pak Putu dapat hari ini? Yang saya dapat hari ini adalah bagaimana menyampaikan proses coaching menurut alur kita, dan bagaimana pentingnya selalu belajar dari proses-proses terlalui. Itu masih banyak hal-hal yang kurang menurut saya dan menjadi sebuah micu bagi saya nanti untuk semakin lebih maju. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Putu. Demikian sesi kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Pak. Oke, lanjut. Ditonilah kemudian ya. Silakan Pak Putu. Potong baik Pak. Sekarang saya jadi apa nih Pak? Saya ke supervisor. Oh Pak ya, Putu jadi supervisor, saya jadi coach, Pak Herman jadi coachi. Saya jadi coachi ya. Baik Pak, selamat sore Bapak calon guru penggerak yang hebat. Selamat sore Pak. Selamat sore.
sore, Pak Putu. Iya. Bagaimana kabarnya, Pak? Pada hari ini akan kita lakukan proses supervisi melalui kucing, Pak ya. Benar, Pak ya? Betul, Pak. Oke. Ya, sebelum melakukan proses kucing, ini ada yang ingin saya sampaikan. Boleh tidak, Pak? Untuk Kira-kira Bapak boleh. ada? Boleh, Pak ya. Oke. Ya, nanti pada saat proses kucing, Pak, antara coach dan kucing akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah telah sesuai dengan alur kita atau belum. Nah, kemudian apakah Bapak telah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kucing, ya, di mana itu kucingnya tadi apakah dia juga akan mendengarkan, ada responnya, atau mungkin jawaban dari kucing itu apakah sudah sesuai dengan Izin Pak pertanyaan Putu. yang Bapak, ya. Monitor izin Pak Putu. Sekarang ini Ya. posisi Pak Putu sebagai supervisor. Nah, Dialog Pak Putu di sesi pertama, dialognya sama Pak Emir. Nah, dengan Pak Emir itu Pak Putu bertanya dengan Pak Emir tuh, kompetensi apa yang ingin diamati nanti Pak Emir gitu. nah Pak, masih proses, Pak. Ini masih proses, Pak. Tadi ini Pak, saya kalau yang ini bingung ini. Memang sengaja ya. Memang sengaja Pak Putu. Enggak, tadi kan saya lihat sekilas video itu, udah ada video dari apa namanya kiriman yang dari Nusantara itu, Nusantara. Oke, aku kira tadi itu Pak Putu ini selain kompetensi itu. Lanjut, lagi dipotong ini. Nah, jadi tadi sedikit saya catat nih, karena ini memang saya belum menguasai kompetensi yang seperti supervisor ini. Mungkin bapak-bapak lah sudah pintar kalau kan, aku mah dong. Nah, itu. Oke, kita ulang nih. Kita ulang lagi. Nah, selamat sore Pak Emir. Ya, selamat sore Pak Putu. Oke, bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah luar biasa Pak. Kabar Bapak bagaimana Pak? Kabar saya baik juga Pak. Itu Pak ya. Rencananya hari ini Bapak akan melaksanakan proses cuci Pak ya? Betul benar, Pak. Betul Pak, saya akan melakukan proses coaching gitu ya, atau percakapan coaching dengan coachingnya Pak Herman Saputra Pak. Oke Pak, jadi coachingnya adalah Pak Herman Saputra. Nah, sebelum adanya proses coaching ini Pak, ada yang ingin saya sampaikan. Apakah boleh Pak? Ya, silakan Pak. Ya, pada saat proses cuci itu nanti Pak ya, antara coach dengan cuci ini akan saya amati Pak. Saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik dari penilaian. Apakah telah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian apakah Bapak telah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada cuci yang sesuai dengan kata-kata kuncinya Pak ya. Jadi sesuai dengan kata-kata kunci yang disampaikan oleh kuci tadi. Dan nanti juga saya akan mendengar respon atau mendengarkan respon dari jawaban kuci, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan, dan jangan lupa juga Pak ya, sesuai dengan prinsip kucing, diantaranya itu adanya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensinya Pak ya. Nah, mungkin sebelum proses observasi, ada sedikit yang saya tanyakan. Boleh? Tidak, Pak? Ya, lanjut, Pak. Oke, Pak. Ya. Yang pertama, kompetensi, Pak ya. Apa yang ingin Bapak capai atau kembangkan dalam proses coaching hari ini? Ya,
Seperti nanti kita ketahui ya Pak ya, kan ada 3 kompetensi inti ya Pak ya, ada presence gitu ya, mendengarkan aktif sama mengajukan pertanyaan berbobot. Mungkin kompetensi inti yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif Pak. Jadi mungkin saya perlu menyimak gitu dengan baik jawaban atau respon dari coach Pak. Oke, jadi dari kedua potensi yang Bapak sebutkan tadi, Bapak akan mengembangkan yang namanya mendengarkan aktif. Oke, Pak. Betul Dari Pak. oh, ya, Pak. Jadi kompetensi Bapak tadi itu terdiri dari dua, Pak ya. Nah, dua. Yang satu tadi apa? Satu Mendengarkan Pak. aktif. Ya. Nah, kompetensi yang Bapak sebutkan ada dua, tapi yang dikembangkan hanya satu ya. Satu saja, Ya. yaitu mendengarkan aktif. Nah, oke. Betul. Nah, di antara keduanya mana yang lebih apa ya, lebih spesifik yang mungkin Bapak akan lakukan? Ya. Mungkin dalam proses mendengarkan apa ya keluhan seperti itu atau masalah dari coach, lalu bagaimana menerjemahkan masalahnya itu gitu ya, lalu apa ya menggiring coach untuk memikirkan solusinya sendiri seperti itu Pak. Oke, jadi itu ya Pak, itu sudah termasuk indikator ya Pak, indikator pencapaian daripada kompetensi yang Bapak ingin capai. Nah, dari indikator tersebut, pada saat cuci, apakah menemukan solusi sendiri pada permasalahannya yang Bapak sampaikan itu? Kira-kira akan dapat menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang disampaikannya. Iya Pak. Saya berharap gitu ya menggali informasi lalu memaksimalkan potensi coach untuk memikirkan lalu merumuskan sendiri seperti itu masalah yang sedang ia hadapi. Oke Pak, dan mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi dari pertanyaan-pertanyaan uh, yang Bapak sampaikan kepada Kuci itu nanti dapat gimana Kucinya itu dapat menemukan solusinya Pak ya. Oke, Ya, baik betul Pak. Pak. Uh, Silakan Bapak melanjutkan bagaimana proses Kuci saat ini. Baik, terima kasih Pak Putu. Baik, kita lanjut mungkin Pak Herman. Silakan Pak Herman. Baik, Pak Emir. Kita mulai ya. Assalamualaikum, Pak Emir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Selamat apa ya Pak sore. Herman? Sibuk nggak Ya, Pak ini Pak? Kira-kira Pak Emir? em, belum Pak. Saya belum sibuk. Saya belum masuk ke kelas ini Pak. Ada apa ya Pak ya? Mohon izin Pak kalau berkenan ada hal yang ingin saya obrolin dengan Bapak. Ya, boleh Pak. Tentang apa ya Pak ya? Nah, ini berkaitan dengan biasalah Pak anak-anak di kelas Pak ya. Tapi sudah sangat berlarut-larut dan membuat saya juga kadang-kadang kehabisan akal bagaimana cara mengatasinya. Maksud saya berbagi ya, supaya saya mendapatkan pencerahan Bapak. Oke. Em, jadi menurut Bapak dari obrolan kita gitu ya, dari percakapan ini kira-kira tujuan apa sih yang ingin Bapak capai? Sebetulnya saya boleh cerita sebentar Pak ya, Ya, terkait boleh. permasalahan anak-anak ini Pak. Nah, di kelas saya itu Pak ya, ada anak itu namanya Adi. Adi ini sering terlambat Pak, sering terlambat, kemudian ya pokoknya hampir setiap hari lah ya Pak ya, setiap hari hampir terlambat. Bahkan beberapa kali dia masuk jam pelajaran itu sudah hampir selesai baru masuk jam pelajaran. Kemudian kalau dia ini masuk ke kelas, itu kadang-kadang nggak belajar Pak, dia malah tidur gitu. Kemudian kalau dia ditegur
ya dia sepertinya tidak mengindahkan apa yang kita tegur gitu ya, kadang cuek gitu ya, ya sesuka hatinya gitu di kelas itu Pak, sesuka hatinya. Nah dari ini saya tuh berharap gimana ke depannya ya Ade ini tidak ada masalah lah dengan akademisnya gitu ya, kemudian tidak sering terlambat lagi, terutama di tahun ajaran baru inilah harapannya cukup di tahun ajaran kemarin dia sering terlambat, sering tidur di kelas, tapi harapan saya di semester ini nanti tidak terjadi lagi gitu. Itu Pak harapan saya untuk adik ini Pak. Oke, baik Pak. Tadi Ade tadi yang saya tangkap tadi terlambat seperti itu Pak ya. Iya Pak, Terus tidur di tidak masuk kelas. ke kelas saat pelajaran gitu Uh-uh. ya Pak ya. Terus tidur di kelas. Iya Pak. Ya. Pertanyaan saya itu di pelajaran Bapak ya Pak ya atau di semua Betul, pelajaran? betul. Sementara ini di pelajaran saya yang sering begitu ya Pak ya. Tapi saya juga tanya-tanya dengan guru yang lain juga. Ternyata ya beberapa juga sama seperti itu juga. Tapi kebetulan karena saya itu ngajar di jam pertama, nah di jam pertama itulah dia sering terlambat. Oke, seberapa sering Pak si Ade itu melakukan terlambat seperti itu? Seberapa sering kalau terlambat Pak? Sangat sering sekali Pak, kalau terlambat itu sangat sering sekali. Kadang-kadang satu minggu ya itu terlambatnya bisa 4 kali gitu ya kan, kita kan sekolah Senin sampai dengan Jumat ya Pak ya, 5 hari ya. Nah kadang-kadang kalau upacara saja dia tuh nggak terlambat, mungkin karena upacara ya Pak ya. Tapi sisanya sudah pasti terlambat Pak. Bagaimana dengan tidak masuk ke kelas saat pelajaran Pak? Saya juga kurang tahu ya Pak ya. Dia itu kalau di jam ekonomi itu kan di jam pertama. Dia tuh sering terlambat. Kadang terlambatnya itu sampai dengan 30 menit, bahkan 1 jam pelajaran gitu ya. Dan pernah kadang-kadang tuh 10 menit mau jam berakhir itu baru masuk ke kelas gitu ya. Kalau menurut Bapak itu Bapak mungkin sudah bertanya dengan si Ade sendiri Pak? Sudah Pak, saya sudah sempat panggil adik, kemudian sudah sempat saya tanya juga kenapa dia terlambat. Katanya sih alasannya banyak Pak, katanya kalau malam dia jaga kandang sapi katanya. Karena ayahnya kan memang sudah nggak ada lagi ya Pak ya, ayahnya sudah nggak ada lagi, jadi dia bantu jaga kandang sapi katanya. Jadi sering bergadang. Jadi karena tidurnya malam akhirnya bangunnya kesiangan gitu ya. Kemudian nggak mood lagi belajar gitu Pak, katanya ngantuk gitu Pak. Oke, jadi apa kira-kira harapan Bapak di tahun ajaran baru ini untuk si Ade ini Pak? Saya tuh sangat berharap Ade ini ya kalau bisa tidak terlambat lagi lah Pak, tidak terlambat lagi, kemudian bisa ikut belajar secara aktif gitu di kelas. Itu harapan saya. Oke, kira-kira menurut Bapak nih, biar Ade rajin seperti itu, lalu mengikuti pelajaran dan juga tidak tidur lagi di kelas, itu apa mungkin upaya yang Bapak bisa lakukan untuk si Ade, Pak? Baik Pak, nah kebetulan kami itu kan sedang dalam kegiatan pendidikan guru penggerak Pak ya. Di sana itu ada salah satu strategi untuk mengatasi pengendalian masalah yang dihadapi oleh siswa Pak. Salah satunya dengan menerapkan segitiga restitusi Pak. Nah saya tuh kepikiran, oh, saya akan mencoba lah ya salah satunya untuk menerapkan segitiga restitusi itu ke adik. Tapi sebelumnya saya akan melakukan survei terlebih dahulu lah kepada adik ini. Nanti kemungkinan saya akan konsultasi juga, mengajak wali kelasnya, kemudian juga bincang-bincang lagi dengan kawan-kawan guru yang lain, apakah masalahnya juga sama gitu di kelas yang lain atau hanya di kelas saja gitu Pak ya. Nah, untuk supaya lebih detail lagi saya tahu permasalahan si adik ini. Nah, kemudian nanti saya ajak wali kelasnya juga untuk survei apakah benar adik ini memang di rumahnya itu sering diminta atau disuruh jaga kandang sapi gitu ya, sehingga tidak fokus lagi dalam belajar. Mungkin itu Pak yang nanti bisa saya lakukan, yang terpikir saat ini Pak ya. Menarik. Mungkin menarik ya Pak ya, Bapak bilang tadi akan melakukan segitiga restitusi. Kira-kira kalau boleh tahu,
segitiga restitusi yang akan Bapak lakukan tuh kepada adik tuh bagaimana ya penerapannya ya Pak ya? Mungkin Pak ya, penerapannya, langkah-langkahnya yang pertama sekali, nanti saya akan coba panggil adanya ke ruangan, kemudian saya juga akan melibatkan guru BK juga Pak, nanti Pak ya, sebagai pendamping psikolog daripada adik, kemudian saya sebagai guru akan saya panggil coba untuk meminta klarifikasi adik ini, gitu kan. Kenapa adik ini jarang masuk di kelas ya, kenapa dia sering terlambat, kenapa dia sering mengantuk, gitu ya. Kemudian nanti langkah-langkah berikutnya kita akan membangun komitmen lah kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh adik sendiri supaya adik ini bisa komitmen untuk merubah dirinya agar dia bisa menjadi lebih rajin ke sekolah, lebih memperhatikan kegiatan pembelajaran di kelas gitu ya. Dan ya setelah itu si adik ini harapannya bisa punya motivasi yang lebih itu untuk belajar gitu Pak ya. Setelah dia menemukan katakanlah komitmen dalam dirinya, kemudian nanti kita ajak juga adik untuk membangun komitmen dalam bentuk keyakinan diri ya, keyakinan diri agar dia benar-benar komitmen dengan keyakinan diri itu sehingga dia bisa melakukan perubahan dalam dirinya Pak. Wah, menurut saya solusinya bagus sekali ya Pak ya. Kira-kira kapan Bapak akan menerapkan segitiga restitusi itu Pak? Rencana saya hari Senin ini sudah saya mulai Pak ya. Rencananya sih mau mulai survei itu di hari Sabtu Pak. Tapi karena tadi itu ada kegiatan di sekolah, jadi saya belum bertemu dengan wali kelasnya gitu. Jadi rencana hari Senin pagi nanti saya ketemu wali kelasnya, koordinasi juga dengan guru BK dan kepala sekolah minta izin. Kalau diizinkan kita akan survei ke rumahnya Adi. Gitu ya. Kebetulan kalau adanya masuk kita mau ajak adiknya juga gitu, sekalian ketemu dengan orang tuanya. Oke, baik. Bapak tadi juga menjelaskan bahwa Bapak akan berdiskusi atau berkolaborasi ya, Iya Pak. atau meminta bantuan dengan wali kelas sedia, guru BK dan kepala sekolah ya Pak ya? Ya. Wah itu sangat baik sekali menurut saya ya. Kira-kira mungkin ada hal lain yang mungkin Bapak ingin sampaikan Pak? Untuk saat ini sepertinya itu dulu Pak, karena apa ya permasalahan ini saya ingin cepat selesai sih Pak sebetulnya. Itu aja dulu. Saya fokus ke Kira-kira permasalahan AD. kira-kira dari obrolan kita ini apa sih apakah sudah menjawab gitu? Apakah sudah sedikit membantu masalah Bapak seperti itu Pak? Iya Pak, alhamdulillah dari obrolan kita sore ini saya sudah terbuka gitu ya, sudah tercerahkan apa-apa yang harus saya lakukan, kemudian step-step apa yang nanti harus saya persiapkan sehingga ada perubahan lah ya ke depannya untuk diri AD ini gitu ya. Kemudian saya juga akan coba koordinasi dan kolaborasi dengan guru BK dan juga wali kelasnya si AD ini supaya penanganan permasalahan AD ini cepat selesai Pak. Oke. Jadi menurut Bapak apakah nanti saya mau tuh mendengar lebih tentang kemajuan Bapak terhadap masalah si adik ini gitu Pak ya? Baik Pak Amir, nanti setelah saya melakukan proses tindak lanjut kepada Adi, nanti saya minta Pak Amir ya jangan sungkan-sungkan lah Pak ya untuk mendengarkan saya, untuk saya bercerita, ya untuk saya minta bantuan masukan-masukannya gitu ya. Untuk ya mungkin tidak hanya permasalahan Adi ini, ya kalau ada yang lain tapi minta-minta jangan ada masalah lagi lah Pak. Ya, ya. Oke, saya siap Pak. Ya. Baik Pak Amir, terima kasih banyak Pak Amir atas bantuannya Pak. Semoga nanti hasil obrolan kita ini bisa saya terapkan dengan waktu yang secepatnya gitu Pak ya. Sehingga anak kami AD ini nanti bisa sekolah lagi dengan baik dan punya motivasi yang lebih dalam belajarnya. Terima kasih Pak Amir untuk kesempatannya, atas waktunya, sudah mendampingi saya, sudah mau mendengarkan curhatan saya. Semoga juga dicatat sebagai amal jariah bagi Pak Amir. Terima kasih Pak Amir. Amin. Ya, terima kasih Pak. Saya mau masuk ke kelas dulu ya Pak. Boleh Pak Amir. Terima kasih banyak Pak Amir. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Silakan lanjut Pak Putu mungkin. Oke Pak, baik Pak. Dari bagaimana Pak
proses kucingnya tadi apakah berjalan dengan lancar? Ya, alhamdulillah berjalan lancar, Pak. Karena coach saya ini begitu ini ya, sangat semangat sekali gitu ya. Terus sangat runtun sekali masalahnya ya. Jadi mengalir saja gitu, Pak. Oh iya Pak, selamat Pak ya, sudah berjalan dengan lancar proses cucinya. Nah pada proses cuci tadi ada yang ingin saya tanyakan Pak. Yang pertama, Ya, apa saja yang sudah didapatkan pada saat melakukan proses cuci ini Pak? Terkait ya, indikator yang mungkin Bapak sudah sampaikan tadi. ya. Untuk kompetensi yang dicapai, kalau presence, kehadiran penuh itu saya mencoba untuk menyimak gitu ya, untuk apa ya, antara pikiran saya gitu ya, perkataan saya gitu, perasaan saya gitu ya. Dalam melakukan percakapan coaching ini saya mencoba untuk apa ya, fokus pada apa namanya tuh, alur pembicaraan seperti itu. Yang kedua mungkin dalam mendengarkan aktif, karena ini yang ingin saya kembangkan seperti itu. Di mendengarkan aktif, saya kira saya sudah apa ya, sudah mencoba seperti itu, mendengarkan permasalahan dari Pak Herman, lalu menangkap permasalahannya, dan juga apa ya, menguraikan masalah-masalah itu, menjabarkan masalah tersebut, lalu mencoba untuk uh, meminta Pak Herman gitu ya, memikirkan solusinya gitu. Jadi masih terkait dengan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Baik Pak ya, jadi Bapak sudah berhasil dalam melaksanakan proses cuci, ya proses cuci ini sesuai dengan alur kita. Ya, ini yang menjadi pengamatan saya ada beberapa Pak ya. Di antaranya Bapak sudah memperhatikan kuci dengan apa? Dengan kehadiran penuh, ya. Terus juga mendengarkan aktif dan sudah mengajukan pertanyaan yang ya sudah termasuk menurut saya itu berbobot, ya. Itu artinya sudah melebihi daripada apa yang kompetensi yang Bapak ingin capai. Nah, ini sudah sangat baik sekali, Pak. Nah, dari proses tadi, mungkin untuk kedepannya, apalagi ya yang kira-kira Bapak ingin tingkatkan kembali. Ya, sebenarnya selain sesudah kita mendengarkan aktif, mungkin melakukan pertanyaan yang berbobot ya, Pak ya. Karena yang namanya percakapan coaching itu mungkin dalam keadaan yang nyaman seperti itu ya. Jadi tidak tidak serius seperti itu, santai seperti itu. Jadi pertanyaan yang dilontarkan seperti itu dijawab dengan nyaman gitu. Terus pertanyaannya tidak seperti menggurui atau wawancara seperti itu ya Pak ya. Tapi bagaimana pertanyaan yang diberikan itu seperti obrolan biasa. Jadi menurut saya mencoba untuk memiliki kompetensi itu seperti itu Pak. Oke, Pak. Jadi Bapak ingin mencoba mendapatkan kompetensi bagaimana cara melakukan proses cuci ini dengan lebih efektif sesuai dengan alur Iya, kita dari betul. tadi itu bagaimana ngobrol itu seperti ngobrol biasa dan alurnya itu tidak kaku gitu Pak ya. Oke Pak. Ya, Jadi maksudnya itu um, mengikuti alur Tirta, namun percakapannya mengalir senyaman mungkin seperti itu, dan apa namanya, dapat dapat apa ya, ketika kata kunci ditemukan seperti itu langsung ke bahasan-bahasan itu gitu. oke Pak. Eh, Terima kasih Pak. Kita udah di sesi akhir pada proses observasi untuk percakapan kucing di sesi ini Pak ya. Dan mudah-mudahan dari proses kucing tadi
dapat petik manfaatnya, dan Bapak mungkin akan eh, praktikan ini lagi untuk di pertemuan-pertemuan selanjutnya dan juga di tempat mengajar Bapak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Putu. Kita akan mungkin kembali lagi ke tempat kita utama Pak ya. Ya, terima kasih Pak Putu atas hasil pengamatannya, dan semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat diterapkan di sekolah kita seperti yang Pak Putu katakan. Oke Pak. Ya oke, kita akhiri Pak ya pertemuan kita kali ini. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.